Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Habibur Rahman beserta keluarga, semoga malam hari ini sehat dan penuh rahmat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ayah bunda, teman-teman di Saim sebagai host, co-host, semoga sekeluarga juga sehat dan penuh rahmat pula di saat pandemi yang belum usai pada saat ini. Semoga pandemi ini akan segera dicabut oleh Allah. Amin. Dan kita semua bangsa negara ini bisa hidup new normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Kang Abi, menjelang Ramadan ini kami membuat kajian-kajian tentang Al-Quran kita, termasuk malam hari ini judul dari Kang Abi yang luar biasa. Bagaimana malam hari ini dengan waktu yang singkat kita ingin mendengar secara seksama paparan Kang Abi Al-Quran sebagai inspirasi utama bagi kita. Dan tentu seorang muslim itu tidak ada lain sebagai guidance kehidupannya, pembimbing kehidupannya, yakni Al-Quran. Kalaulah Al-Quran kita ini sudah menjadi pembimbing kita, guru saya Kang Abi, Ustadz Abdurrahim Nur, yang satu angkatan dengan kakaknya Pak Horesh Shihab itu, Ustadz siapa itu, masuknya di Al-Azhar itu sama-sama Gus Dur. Umar Syihab, ya. Umar. Nggih, Ustadz siapa itu yang sudah sepuh itu nggih. Iya, Umar Yang Syihab. di Ya, Umar Syihab. Nggih, Umar Syihab nggih. Nah, beliau menerjemahkan bahwa hudalil muttaqin. Muttaqin itu ya, kalau sebagai orang yang bertakwa itu sudah kita paham. Tapi kalau sementara itu kita sebut sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau diajak baik oleh Allah, maka siapapun kalau hatinya terbuka, kalau hatinya welcome terhadap kebaikan, maka Al-Quran itu akan dengan mudah menjadi jiwa dan raganya. Maka kalau tidak salah, kalau Syekh Rashid Ridho pernah galau melihat Islam itu bisa muncul ke permukaan di negeri-negeri Eropa maupun di negeri-negeri Barat, tetapi tidak menemukan orang-orang Islam. Bahkan sebaliknya, di negara-negara yang mayoritas Islam menemukan banyak pemeluk Islam, tapi ajaran Islam tidak kental di permukaan. Maka Islam ini dengan sendirinya secara ritual sudah kita adopt, tapi secara spiritual masih belum mendominasi. Sedangkan di negara-negara yang sekuler itu secara ritual Islam itu hanya diambil secara spiritualnya, ruhnya saja, tentang hidup yang bersih, hidup yang familiar, hidup yang peduli, hidup yang terus berkarya, yang terus mencari, yang menemukan penelitian ini dan itu adalah semangat Quran. Kang Abi tentu yang lebih dekat dengan mumi Fir'aun atau Ramses II, kalau tidak salah Maurice Bohal, apa itu bacaannya betul di bahasa Perancis, yang pernah membaca terjemahan surat Yunus ayat 90 dan 91 ketika
beliau membuat penelitian tentang jasad Fir'aun yang masih utuh itu, maka beliau menemukan bahwa otak Fir'aun itu setelah dibedah, karena dia adalah seorang dokter bedah saraf, maka kesimpulannya Fir'aun itu mati dalam ketakutan yang maha dahsyat. Itu sesuai dengan surat Yunus ayat 90 ketika di situ Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin, maka dia menyatakan ikrar syahadat menjelang dia mau mati itu, tapi dijawab oleh Allah di surat 91-nya, al-ana waqad asoita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kau merasa beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau telah membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka melihat pernyataan Allah yang begitu itu, Mores Bohal terperanjat bahwa ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun meninggalnya Fir'aun atau Ramses II itu. Al-Quran membuktikan bahwa Fir'aun mati dalam keadaan ditolak oleh Allah ikrarnya itu. Maka Maurice Bucaille pada waktu itu akhirnya dia sujud. Dia seperti menjadi tangan Tuhan untuk membuktikan kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti paparan Ustadz kita pada malam hari ini yang insya Allah akan mengantarkan kita marhaban ya Ramadan, lebih siap jiwa dan raga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqi wa habibuh ballaghur risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh peserta kajian Ahad malam yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Sultan Amin, yang semoga selalu dicurahi as-sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah kajian institut yang juga semoga selalu dijaga oleh Allah dan selalu sihah wal afiyah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kembali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan salah satu nikmat terbesar yang Allah beri kepada kita semuanya, masih bisa kita nikmati, adalah nikmatul Quran, nikmat Al-Quran. Dan juga nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatu Rasulil Quran, nikmat Rasulullah Sallallahu Wasallam, yang akhlaknya Rasulullah sebagaimana digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
ketika beliau mensifati akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang bisa tampak dalam bentuk amalan nyata adalah Al-Quran. Karenanya untuk memahami Al-Quran, kita tidak bisa melepaskan dari sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis yang sahih itu harus kita benar-benar cerna dengan baik sehingga bisa memahami dengan baik kandungan isi Al-Quran. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kebahagiaan terbesar kita adalah kita masih dibersamai oleh Al-Quran. Sebab akan ada momen umat ini tidak dibersamai oleh Al-Quran. Ada momen nanti Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Quran sudah diangkat, itu memang benar-benar kiamat kubro sudah sangat-sangat dekat. Selama Al-Quran masih ada di tangan kita, itu maknanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang Al-Quran sebagai inspirasi utama bagi kehidupan umat manusia. Tadi Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Sultan Amin sudah menjelaskan pengantar yang sangat bernas terkait dengan Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran isinya akan selalu membuat kejutan-kejutan bagi orang yang berusaha untuk melihat isi Al-Quran. Setiap masa ada lapis-lapis makna yang bisa dilihat oleh manusia, dan manusia akan mendapatkan kemukjizatan-kemukjizatan. Ketika ilmuwan dari Prancis tadi sudah membuktikan kebenaran apa itu tentang cerita Fir'aun secara ilmiah, nanti akan terus ada, tidak akan ada habisnya. Allah berikan inspirasi kepada umat manusia ini lewat Al-Quran. Dan karena Al-Quran ini terbuka ila yaumil qiyamah, untuk menjadi panduan hidup sampai hari kiamat, maka Al-Quran akan selalu relevan untuk segala macam kehidupan umat manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan pada sesuatu yang lebih lurus, sesuatu yang lebih benar, sesuatu yang lebih sesuai dengan fitrah umat manusia. Jadi kalau kita melihat bahwa cara berpikir umat manusia itu selalu berkembang. Selalu berkembang. Tadi apa itu Ustadz Sultan menjelaskan tentang Fir'aun. Ya. Fir'aun itu di masanya boleh dikatakan secara peradaban dia sudah mencapai peradaban yang luar biasa. Ya. Artinya juga cara berpikir saat itu juga luar biasa. Karena luar biasanya itu, karena mereka secara intelektual luar biasa itulah sampai berani menentang Tuhan, kan begitu. Jadi saking luar biasanya merasa segala sesuatu bisa dibangun gitu kan, sesuatu yang manusia saat itu merasa nggak mungkin dibangun, Fir'aun bisa membangunnya. Bagi siapa saja yang apa itu sampai ke Mesir, kemudian melihat piramid, itu akan terkagum-kagum bagaimana orang zaman itu bisa membangun piramid yang sedemikian dahsyatnya, menyusun dengan sedemikian dahsyatnya, kemudian kalau masuk ke dalamnya lagi, ya kan, kemudian presisi-presisi, misalnya dibangun, ada satu bangunan di Mesir, misalnya di Luxor sana, itu ada satu bangunan yang dibangun oleh Mesir kuno,
Itu ada satu lubang di tengah-tengah bangunan itu, yang satu lubang itu nanti di hari tertentu, di bulan tertentu, jam tertentu, menit tertentu, itu tepat di lubang itu matahari akan ada di atas, kemudian dia akan memancarkan sinar ke bawah, dan kemudian akan membuat ruangan di situ akan tersinari oleh sinar yang sangat indah, dan para turis akan menyaksikan detik-detik itu. Itu artinya apa? Artinya secara astronomi, secara perhitungan arsiteknya sudah sangat matang saat itu. Itulah peradaban Mesir saat itu, dan itu bisa kita lihat peninggalannya sampai sekarang. Orang modern sekarang pun kalau misalnya disuruh bikin seperti piramid itu juga masih mikir-mikir itu kira-kira apa itu akan bisa apa tidak kan gitu kira-kira kan. Tapi itu zaman itu bisa dilakukan oleh Firaun. Firaun meninggalkan satu artefak yang bisa kita lihat sampai sekarang, ya kan? Kemudian setelah itu kita juga bisa melihat peradaban Yunani ya, dengan filsafatnya yang sangat kuat, ya kan? Artinya pemikiran manusia itu berkembang. Tetapi semua jenis pemikiran umat manusia, sedahsyat apapun pemikiran umat manusia, itu dilampaui oleh Al-Quran. Dilampaui oleh Al-Quran. Ya, mungkin peradaban Mesir menginspirasi. Mungkin cara berpikir filsafatnya Yunani itu juga menginspirasi. Tapi tidak ada dalam sepanjang sejarah umat manusia yang menginspirasi sedahsyat Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan filsafat Yunani itu akan terpendam kalau nggak ada Al-Quran. Siapa yang menghidupkan kembali filsafat Yunani? Adalah umatul Quran. Adalah umat yang membaca Al-Quran. Adalah para intelektual muslim. Di antaranya yang menghidupkan kembali filsafat Yunani kemudian bisa difahami, di antaranya adalah Ibnu Rushd, yang dia membaca Al-Quran. Dan Al-Quran melahirkan karya yang luar biasa, yang kalau kita turut memang induknya adalah karena Al-Quran. Kalau kita lihat tradisi literasi, tradisi peradaban, tidak ada tradisi literasi ya, yang sedahsyat dilahirkan oleh Al-Quran. Nah, ini sekarang menjadi tantangan kita bersama, karena kita melihat bahwa dari Al-Quran kemudian orang lahir buahnya cabang ilmu pengetahuan. Dari segi bahasa, Masya Allah, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, kemudian ilmu balaghah, batik, manik, semuanya itu yang berjilid-jilid kitab itu, para ulama itu apa? Karena Al-Quran. Ilmu qiraat karena Al-Quran. Ilmu hadis, ya kan? Karena untuk memahami hadis, tujuan dari hadis untuk memahami Al-Quran. Ulumul Quran, Masya Allah, nanti masih ada banyak sekali. Ibnu Khaldun meneliti ke sana kemari ke sana. Dari mana inspirasi utamanya? Al-Quran. Jadi Al-Quran, kalau itu hidup dalam jiwa kita, umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjadi umat yang terbaik. Yang menjadi problem adalah kita ini saat ini ya belum terinspirasi secara total oleh Al-Quran. Ya. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana Al-Quran bisa memberikan takdir, memberikan pengaruh. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa Al-Quran itu memberikan takdir atau pengaruh itu tidak hanya kepada manusia. Tidak hanya kepada manusia. Misalnya, malaikat saja bisa terpengaruh oleh Al-Quran. Kita mendengar kisah yang sangat-sangat indah sekali tentang malaikat yang
turun ingin mendengarkan Al-Quran. Di antaranya adalah kisah seorang sahabat Nabi yang mulia, Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudair suatu ketika membaca Al-Quran di malam hari. Di sampingnya ada kudanya, kemudian juga ada anak lelakinya yang sedang tidur. Setiap kali Usaid bin Hudair ini membaca Al-Quran, dia melihat di langit ada seperti bayangan, ya, seperti payung turun begitu. Dan seketika itu kudanya itu meringkik-ringkik. Dia sangat khawatir kalau kaki kuda itu mengenai anaknya. Dia hentikan, maka yang tadi seperti bayangan itu hilang. Dia baca lagi, turun lagi. Kemudian dihentikan, hilang. Dia baca lagi, yang bayangan seperti payung itu dari langit itu turun, datang lagi. Dihentikan, hilang. Pada pagi harinya, apa yang dialami oleh Usaid bin Hudair ini, beliau ceritakan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kemudian mengatakan bahwa bayangan yang seperti payung, yang turun itu sungguhnya adalah para malaikat. Para malaikat yang ingin mendengarkan Usaid bin Hudair ketika Usaid bin Hudair membaca Al-Quran. Artinya malaikat saja terpengaruh oleh Al-Quran. Tidak hanya malaikat, bahkan jin pun bisa terpengaruh oleh Al-Quran. Ya kan? Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih, kata jin dalam surat jin. Jadi jin pun ketika mendengar Al-Quran bisa terpengaruh dia. Tidak hanya jin. Ya, tidak hanya jin. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau dia masih punya otak yang bisa berpikir, ya, bahkan seandainya pun otaknya itu dia tutup-tutupin, dia tidak akan bisa menolak tentang kedahsyatan Al-Quran. Kalau kita baca sirah itu banyak sekali cerita-cerita itu. Di antaranya cerita tentang Abu Jahal yang memang dia sangat anti kepada Rasulullah SAW, kepada dakwah Islam, dan kepada Al-Quran itu sendiri. Tetapi Abu Jahal itu tidak bisa mengingkari tentang kedahsyatan Al-Quran. Karena dia tahu. Ya kan? Saat itu kan orang-orang kafir Quraisy itu sangat dalam tanda petik mendewakan keindahan bahasa. Mendewakan pesan dalam, apalagi pesan yang indah dalam bahasa yang indah. Dan sebenarnya mereka menangkap itu. Maka ketika Abu Jahal dia itu mewanti-wanti kepada teman-temannya, hei kalian jangan sekali-kali mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran. Sebab kalian akan terhasut, kalian akan tersihir, kalian akan terpengaruh. Jangan kalian dengarkan. Jangan sekali-kali. Itu provokasi Abu Jahal kepada teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Malam-malam Abu Jahal keluar dari rumahnya karena rasa penasarannya. Ya, keindahan Al-Quran itu tidak bisa dia tolak. Dia sangat penasaran. Itu indah sekali. Dia pengen dengarkan lagi. Maka dia keluar rumah, diam-diam lihat kanan kiri, jangan sampai ada orang yang lihat. Dia lewat lorong, sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada orang yang lihat. Di tengah jalan ketemu orang lain juga, teman dia. Sama, melakukan hal yang sama. Ditanya, ngapain kamu? Akhirnya pada ngakuin juga, mendengarin Muhammad ya. Iya. Nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak. Mau nolak bagaimana? Itu cahaya Allah. Mau kamu tutupi seperti apa? Itu cahaya Allah. Kamu nggak akan bisa menutupi cahaya Allah. Al-Quran itu nur. Al-Quran itu cahaya. Itu Abu Jahal. Itu Abu Jahal. Dalam kekafirannya, dia masih nurani yang terdalamnya. Masih nggak bisa untuk menolak keindahan Al-Quran, termasuk keindahan pesan-pesannya. Diam-diam sebenarnya dia ngakuin, cuma dia rasa kibriyanya, rasa kesombongannya itu yang menutupi semuanya. Ya kan? Karena kesombongan itu kan kata Rasul itu batorul haq, menolak
kebenaran. Itu adalah kesombongan. Jadi kalau kita berhadapan dengan kebenaran, sesuatu yang benar, kita menolak karena kemudian merasa kita nanti salah, itulah kesombongan. Dan itu dilakukan oleh ya mereka yang menolak Al-Qur'an. Itu sungguhnya banyak di antara mereka yang menolak karena kesombongan. Tidak hanya Abu Jahal yang memang manusia punya akal dan pikiran. Bahkan al-jamadat. Al-jamadat ini benda-benda padat. Benda-benda yang tidak berakal. Itu digambarkan dengan sangat indah sekali oleh Al-Qur'an. Al-jamadat ini sangat terpengaruh oleh Al-Qur'an, bisa terpengaruh oleh Al-Qur'an, bahkan pada titik terpengaruh yang paling dahsyat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an pada gunung. Gunung ini jamadat, isinya batu, pasir, ya kan jamadat ya. Kalau dalam bahasa Arab maksudnya jamadat. Kalau kami turunkan Al-Qur'an pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat mereka tertunduk, pecah berkeping-keping, mutasaddian, pecah berkeping-keping, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Karena saking takutnya kepada Allah, gunung itu bisa pecah berkeping-keping. Nah, kemudian saya membaca ulasan dari seorang ulasan, kalau kemudian ditarik ilmu fisika. Ya. Jadi benda padat itu, reaksi paling besar dari benda padat itu adalah pecah. Saya baca, makanya partikel yang paling kecil benda padat itu, atom masih ada yang kecil lagi itu kemudian bisa dipecah. Jadilah bom atom, bom nuklir, kira begitu. Ini reaksi yang sangat dahsyat, gitu kan? Itu al-jamadat. Kemudian pertanyaannya, kalau yang seperti itu, seperti benda padat saja, itu bisa terpengaruh khasyian mutasaddian min khasyatillah. Sebenarnya Al-Qur'an itu ketika memberikan permisalan ini, memberikan fenomena ini di hadapan kita, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu ingin mengatakan, tapi ini Al-Quran itu bukan untuk gunung. Al-Quran itu untuk manusia yang paling mulia, untuk makhluknya Allah yang paling mulia, yaitu manusia, untuk kita semuanya. Nah, kalau untuk kita, pertanyaannya adalah, seberapa dahsyat Al-Quran berpengaruh pada diri kita, mempengaruhi diri kita. Seberapa dasar kita terinspirasi dari Al-Quran, dari Ruhul Quran. Ini yang kemudian menjadi renungan kita bersama menjelang bulan suci Ramadan ini. Mestinya Al-Quran ini benar-benar menggerakkan tidak hanya tangan kita, tidak hanya kaki kita, tapi seluruh saraf-saraf kita, darah dan daging kita. Itu ada cahaya Al-Quran dan kita bergerak dengan inspirasi Al-Quran. Kalau itu yang terjadi, maka akan dahsyat. Kita akan kembali ya, meneladani jejak para pendahulu kita, ya kan? Kalau tadi peradaban Mesir meninggalkan artefak-artefak seperti itu, peradaban Yunani meninggalkan peradaban dalam bentuk filsafat. Al-Quran, kalau kita boleh jujur, ya kan? Dan kalau kita benar-benar
melihat dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, kita akan melihat Al-Quran meninggalkan peradaban ilmu, budaya ilmu pengetahuan, budaya al-qiraah, budaya membaca, ya kan, tanpa henti, budaya hidup berdasarkan cahaya ilmu, atau itu disebut dengan budaya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, alladzi 'allama bil qalam. Allah yang mengajar dengan perantaraan qalam. Al-qalam, kata para ulama, ay al-qira'atu wal kitabah. Artinya membaca dan menulis. Allah mengajar dengan perantaraan membaca dan menulis. Mengajar siapa? Allamal insan, mengajar manusia. Mengajar apa? Malam ya'lam, yang belum diketahui oleh umat manusia. Maka para ulama mengatakan, kalau kita tadaburi al-alaq ini, kita akan mengetahui bahwa sungguhnya dalam sejarah peradaban umat manusia tidak ada cara untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu otak ke otak yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Tidak ada cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih dahsyat dari membaca dan menulis. Mungkin ada juga orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan karena bermimpi, bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi dalam sepanjang sejarah umat manusia, yang paling dahsyat, kita masih bisa mendapatkan ilmunya Imam Suyuti, masih bisa mendapatkan ilmunya Imam Nawawi, masih mendapatkan, bahkan sekarang nih para dokter, semuanya sesungguhnya berhutang pada Ibnu Sina. Itu karena apa? Karena ditulis ilmu pengetahuan itu. Nah, kemudian, sesungguhnya Al-Quran itu mengajarkan kepada kita agar mendasarkan cara hidup kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kemudian kita udah Pak itu takaran ilmu pengetahuan itu seperti apa? Ada ilmu pengetahuan yang bisa didapatkan melalui otak. Tetapi ada ilmu pengetahuan yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dari Al-Quran dan dari Sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh para ulama itu disebut dengan ulama-ulama apa itu ilmu usuluddin, itu disebut dengan as-sam'iyat. As-sam'iyat itu segala sesuatu yang tidak mungkin kita tahu esensinya, tidak tahu kabar tentang itu, tidak tahu pengetahuan tentang itu, kecuali minas sam'i, kecuali dari mendengar. Mendengar dari siapa? Mendengar dari Al-Quran, mendengar dari penjelasan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ma ba'da al-maut, atau hakikatul maut, hakikat kematian. Apa itu hakikat kematian? Hakikat kematian yang kita fahami, ya kan? Yang benar-benar kita fahami agak sedikit berbeda dengan ilmu medis. Kalau medis ya setelah medis kan jantungnya berhenti berdetak. Kira-kira begitulah. Itulah apa itu kematian. Tapi ulama menjelaskan kematian ini tidak sesederhana itu. Ya kan? Kematian itu intiqal ruh, ya kan? Berpindahnya ruh ini dari dunia menuju ke al-barzakh, al-alam baina ad-dunya wal akhirah. Ada di barzakh. Ya kan? Ruhnya itu tidak mati. Yang mati itu jasad kita. Jasad kita mati. Jasad kita ini berpisah dengan ruh kita. Ya. Hukum yang ada di dunia selesai. Ya, hukum yang ada di dunia selesai. Tapi kemudian ruh ini berpindah masuk ke alam barzakh. Masuklah ruh ini ke alam barzakh. Ada hukum di alam barzakh.
Kemudian apa itu alam barzah? Seperti apa? Apa yang ada dalam alam barzah? Itu nggak akan bisa kita ketahui. Mau Anda mau pakai fisika seperti apapun, Anda nggak akan nemu itu. Nggak akan nemu. Dari mana kita tahu? Dari kabar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Sahih Bukhari, kemudian kita akan menemukan seseorang yang ketika sudah mati, kemudian dia dikuburkan setelah semua keluarganya dan teman-temannya meninggalkan dia, maka dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Malaikat itu akan mendudukkannya, ya kan? Kemudian kalau di hadis yang satu ini, kemudian akan dihadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditanya, apakah kamu kenal orang ini? Kamu kenal orang ini? Di situ dijelaskan di Sahih Bukhari, kalau orang yang mukmin dia akan mengatakan, langsung kenal. Sebab itu kekasih dia. Sebab itu yang selalu dia rindukan, itu yang selalu dia ikuti, langsung kenal. Itu Rasulullah Muhammad SAW, itu nabiku. Kemudian malaikat mengatakan, di hadis itu dikatakan, lihatlah, itu tempat kamu di surga, diperlihatkan surganya. Sebaliknya, orang yang yang kafir, yang munafik, ketika dihadirkan Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ditanya oleh malaikat, kamu kenal orang ini? Dia menjawab, enggak kenal. Enggak kenal, diperlihatkan, itu tempat kamu. Nanti hadis yang lain akan ada penjelasan, akan ditanya, ya kan, man rabbuka, dan seterusnya. Tentang kubur, kita enggak akan tahu ilmunya kecuali mendapat penjelasan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran. Ya kan? Sama juga nanti akan ada manusia dibangkitkan lagi. Itu semuanya tentang akhirat, semuanya itu juga ilmu pengetahuan tentang akhirat. Ya kan? Tapi ini masuknya kalau dalam para ulama usuluddin menjelaskan ini masuknya as-sam'iyat, ya kan? Bukan yang yang ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan pakai akal kita. Nanti kalau pakai akal nanti teorinya bisa berbeda-beda. Kan begitu. Kalau misalnya dianggap misalnya sama dengan ilmu semacam ilmu psikologi begitu, nanti bisa berbeda-beda. Kalau pakai akal nanti akan muncul seperti yang disampaikan oleh pemikir feminis Mesir Nawal Sa'dawi. Ya, dia mengatakan surga dan neraka itu nggak ada versi dia. Ya, dalam sebuah wawancara dia terus terang mengatakan surga dan neraka itu nggak ada kalau versi dia. Karena surga dan neraka itu untuk anak-anak kecil aja. Orang tua itu kalau mengancam anaknya supaya nggak nakal, supaya ini ditakut-takutin sama neraka karena begitu. Ya, tentu ini sangat bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali bahwa Al-Quran memberikan inspirasi yang dahsyat, mengajarkan kita ini hidup dengan cahaya ilmu pengetahuan. Bahkan kita dalam bertauhid pun itu pun juga diminta bertauhid yang matang. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu berarti. Fa'lam. Kata i'lam itu kan dari alima ya'lamu i'lam. Fa'lam maka ketahuilah. Berarti kita diminta untuk berilmu annahu la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pakai ilmu. Pakai ilmu. Maka kemudian cara menyembah Allah pun pakai ilmu. Ilmu. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran dijelaskan. Di antaranya adalah bentuk taat kita kepada Allah. Ya, kita diminta untuk sholat 5 waktu. Isra Mi'raj kemarin sudah kita bahas kan bersama-sama, ya kan.
perintah sholat 5 waktu, ya kan. Kemudian itu nggak bisa ngarang kita, ada ilmunya, ya kan. Oh, sholat duhur seperti ini, sholat asar seperti ini, ya kan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak hanya itu. Al-Quran adalah inspirasi bagi kita untuk kehidupan kita di dunia yang hasanah, juga inspirasi tidak hanya di dunia. Sebenarnya Al-Quran itu inspirasi kita juga untuk bagaimana kita hidup hasanah fil akhirah, di dalam di akhirat. Di dunia lengkap sekali sungguhnya. Sekali lagi inspirasi. Misalnya, teori tentang peace building, tentang membangun peradaban. Kalau kita membahas misalnya para pakar tentang peace building, misalnya John Galtung misalnya, peace building itu selalu ada kaitannya dengan keadilan. Sungguhnya kalau keadilan itu tercipta, ya akan tercipta kedamaian. Ini kan begitu kan? Adanya konflik di mana-mana itu seringkali karena ada ketidakadilan, ada kezaliman, ada ketidakadilan. Ya. Bahkan meskipun tampaknya itu sesuatu tampaknya kelihatannya nggak ada apa-apa, tapi kalau ada ketidakadilan di sana, maka akan ada jiwa yang tidak terima. Jiwa yang tidak terima itu nanti bisa memunculkan konflik. Konflik ini kalau sesuatu itu terjadi konflik, itu nggak ada kedamaian. Karena di antara istilah ada peace building itu adalah meminimalisir konflik atau meniadakan konflik. Kalau bisa adalah preventif, jangan sampai ada konflik. Nah, ini semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalian berbuat adillah karena itu dekat dengan takwa. Di tempat yang lain, takwa itu berarti adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah. Di tempat yang lain, takwa itu berarti tidak zalim. Karena orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan berani menentang aturan Allah. Di antara aturan Allah adalah kita diminta untuk tidak berbuat zalim. Sekecil apapun. Dalam hadis qudsi, ya kan? Allah menjelaskan. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Inni haramtu ad-dulma ala nafsi, fala tadhalamu." Wahai manusia, firman Allah dalam hadis qudsi, aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, maka kalian itu jangan saling menzalimi. Di tempat yang lain, Rasulullah mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman sekecil apapun itu akan menjadi zulumat, akan menjadi kegelapan-kegelapan yang banyak sekali di hari kiamat. Tidak hanya itu, bahkan Rasul itu mendekatkan kita langsung dalam kehidupan nyata. Kita tidak boleh zalim pada sama manusia, bahkan kepada binatang sekalipun. Kita diajari oleh baginda Rasulullah agar tidak zalim. Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah iktibasun minal Quran, adalah mengambil cahaya dari Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya kan? Rasulullah mengatakan, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada seorang perempuan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dimasukkan ke dalam neraka. Fi hirratin, karena seekor kucing. Sajanatha, yang perempuan itu mengurung kucing itu hatta matat, sampai mati. Ya kan? Nah, ini juga hadis yang menjadi sering juga saya pernah baca itu, hadis ini juga menjadi concernnya para feminis, dianggap bahwa ini mendiskreditkan perempuan karena di sini kok yang dianggap perempuan ini kan. Begitu. Ini terlalu berlebihan, karena ini hanya permisalan. Ini tidak hanya untuk perempuan hadis ini.
Dan justru hadis ini menunjukkan bahwa baginda Rasulullah menyampaikan ini karena melihat wakil. Kalau terkait sama kucing, itu meskipun banyak laki-laki yang suka dengan kucing, tetapi yang paling dekat dengan kucing kalau boleh jujur itu kaum perempuan memang. Karena kucing itu berkeliarannya ke dapur, ya kan? Mungkin nanti kalau ada orang baru goreng-goreng apa, begitu diambil sama kucing itu. Yang paling jengkel itu yang goreng ikan itu. Udah capek-capek goreng, diambil sama si kucing, maka marah lah. Misalnya gitu kan. Nah, itu yang paling sering bersentuhan memang kaum perempuan. Tapi hadis ini tujuannya untuk semua umat manusia. Maksudnya memberikan satu contoh. Artinya, kezaliman pada seekor kucing, siapapun pelakunya, itu diancam dengan ancaman yang sama. Bisa menyebabkan dia itu tergelincir, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita tidak boleh berbuat zalim. Jadi, ini inspirasi yang dahsyat sekali tentang peace building. Dan ada banyak sekali inspirasi di dalam Al-Quran sangat-sangat lengkap. Nah, menjadi problem kita adalah kembali bagaimana kita ini menjiwai Al-Quran atau memasukkan Al-Quran dalam jiwa kita. Ini saya rasa hal yang sangat urgent, yang sangat muhim, sangat penting bagi kita semuanya. Bagaimana ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, yaitu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ya pasti kita membaca, berusaha, tapi bagaimana Al-Quran itu tidak terlewatkan hanya di mulut saja. Tidak hanya mampir di mulut kita karena kita baca saja gitu. Bagaimana Al-Quran itu kemudian kita baca, kita resapi, kemudian kita hayati, kita amalkan, dan benar-benar menjadi inspirasi hidup kita. Yang namanya inspirasi, itu artinya ketika kita bertindak, kemudian itulah inspirasi kita. Seperti anak kecil. Seringkali kan anak kecil itu mendapat inspirasi dari siapa? Dari orang yang dia lihat. Dari ibunya, dari ayahnya, dari gurunya. Ayahnya itu mengatakan apa, ditiru sama dia. Karena dia apa? Inspirasinya dari ayahnya itu. Nah, mestinya kita mengambil inspirasi dari Al-Quran seperti itu. Menarik perkataan seorang syekh begini. Kita semua meyakini umat Islam ini, Al-Quran adalah obat. Yang mengingkari Al-Quran obat, ini dipertanyakan keimanannya pada Al-Quran. Sebab yang mendeklar bahwa Al-Quran adalah obat, Al-Quran itu sendiri. Misalnya, di dalam Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan ya di dalam Al-Qur'an itu ada syifa, obat, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Syifa ini ya bisa syifa maknawi, ya, bisa syifa yang secara istilahnya bisa dilihat secara jasadi. Ya. Meskipun sebagian ulama ini syifa secara maknawi, bahkan bisa lebih luas lagi, kita masuk syifaul hadarah, syifa secara peradaban. Ya kan? Syifa secara peradaban. Artinya peradaban yang rusak. Itu kalau kita mau membenahi, itu nggak ada cara, sesungguhnya. Cara untuk membenahi peradaban umat manusia yang rusak. Satu-satunya obat, satu-satunya cara adalah diobati dengan Al-Quran. Caranya gimana? Ya caranya mengikuti ajaran Al-Quran. Gitu kan? Karena Al-Quran itu obat, itu kan begini. Al-Quran sebagai obat sudah kita baca. Ibaratnya Allah kasih resep nih. Ini loh resepnya. Dan ini loh obatnya. Dikasihkan kepada kita, umatnya Rasulullah. Kalau begini, ini terapinya. Kamu makan. Kamu
apa itu konsumsi ini obatnya gini kira begitu. Lah masalahnya kalau resep itu cuma kita baca saja atau bahkan nggak kita baca, udah dikasih tapi nggak dibaca. Sama misalnya, ya kan? Kita datang ke dokter karena mengalami sesuatu ya yang tidak seperti biasanya, kemudian dokter mendiagnosis misalnya nih apa itu mungkin kecapean dan sebagainya, ya kan? Ada yang mungkin kena tipes misalnya. Kemudian dokter kasih obat ini, larangannya ini. Ya. Atau mungkin nggak langsung kasih obat, kasih resep dulu. Oh, ini resepnya. Kalau kita nggak mau baca saja nggak mau, kita simpen. Terus kita udah ke dokter kok, pasti sembuh. Lah itu kan repot juga kan? Atau kita sudah baca resepnya, kemudian dapatkan obatnya, udah diberitahu, obatnya di tangan kita, yang ini di pagi hari, yang ini siang hari, yang ini sore hari, yang ini sebelum makan, ini setelah makan. Ada keterangan detail sekali. Kalau cuma kita baca doang, kita baca persis. Ini pagi hari, ini siang hari, ini sore hari. Terus kemudian nggak kita apa-apain. Ini pagi hari, besoknya juga begitu. Siang hari, sama sekali nggak kita apa-apain. Bagaimana mau sembuh? Bagaimana mau sembuh? Apalagi kalau ada tulisannya nggak paham lagi. Wah, ada repot juga. Udah dikasih tahu, ya kan? Ada tulisannya, resepnya, bacanya apa ini? Nggak tahu. Ya nggak tahu, ya nggak konsumsi, mau nggak tahu. Atau nggak tahu terus diminum semuanya jadi satu, betul malah geledak gitu, kan? Nah, karena begitu, maka perlu ya kita baca Al-Quran karena miftah kunci ilmu pengetahuan adalah membaca dulu. Setelah membaca, maka ketika baginda Rasul membaca agak cepat saja kan diingatkan oleh Allah. La tuharrik bihi lisana kali ta'jala bih. Wahai Muhammad, kamu tuh jangan cepat-cepat bacanya. Artinya apa? Baca dengan tartil. Artinya apa? Kalau dalam membacanya saja kita diperintahkan untuk tartil. Tartil itu apa? Tartil itu presisi. Panjangnya tepat, pendeknya tepat, tafkhim ininya, tarkiknya, makhorijul hurufnya itu dibaca dengan tepat. Mudahnya membaca dengan presisi. Seperti Jibril membaca. Seperti baginda Rasulullah membaca karena mendapatkan dari Jibril. Seperti para sahabat tadi mendapatkan dari Rasulullah. Nanti tapi dan seterusnya. Dan sekarang ada jutaan umat manusia di atas muka bumi ini, ya kan, yang membaca tartil dengan sanad ya yang sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Di mana kita diminta untuk tartil, membacanya saja diminta untuk tartil. Maksudnya apa? Termasuk pemahamannya itu harus bisa mungkin sepresisi mungkin. Sebisa mungkin, sepresisi mungkin. Maka ada ulumul Quran di sana. Ada ulama. Sampai kemudian ulama itu sampai apa itu ilmu yang apa itu yang relatif. Sebenarnya dulu sudah ada tapi kemudian menjadi satu ilmu dalam disiplin ilmu Quran itu semacam menjadi ilmu yang baru, tapi bukan baru sebenarnya, tapi dalam bentuk penamaan mungkin baru. Misalnya di Al-Azhar itu ada ad-dakhil fil Quran, fit tafsir, ad-dakhil. Dakhil itu melawannya asil. Madu itu kalau nggak kecampuran apa-apa, itu namanya asil, madu yang masih murni. Asil, orang Indonesia mengatakan asli. Itu ya. Jadi masih asil, nggak ada campurannya apa-apa. Kalau madu itu kemudian campuri gula, gulanya itu namanya sesuatu yang masuk, yang mencampuri. Sesuatu yang masuk yang bukan dari aslinya itu, yang mencampuri madu itu namanya dakhil. Nah, ada ilmu yang kemudian bisa digunakan untuk melihat
berbagai macam tafsir itu untuk dilihat penafsiran yang seperti ini asil atau dakhil. Kemudian muncul, oh yang cerita ini nggak bisa dipertanggungjawabkan, ini ternyata Israiliyat, berarti dakhil, ya kan? Itu kami pelajari dulu ketika kuliah di Al-Azhar, ya kan? Nah, kembali setelah kita presisi memahami, berikutnya adalah memasukkan dalam jiwa kita menjadi inspirasi yang menggerakkan, menjadi inspirasi harian kita, inspirasi hidup kita, baru akan terasa syifatnya itu terasa, obatnya itu terasa. Kalau jauh, ya akan repot. Satu contoh saja. Ketika sebuah surat ini difahami ruhnya, kemudian diamalkan, yang terjadi adalah barokah yang luar biasa. Yaitu, misalnya contohnya, yang ini ada di hadapan kita semuanya, surat Al-Ma'un. Begitu surat Al-Ma'un, oleh seorang ulama yang arif billah, ulama Rabbani yang dekat dengan Allah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dihayati, difahami, kemudian cahayanya dikeluarkan, jadilah kemudian satu pancaran yang dahsyat, yang menggerakkan. Ini Al-Ma'un, yang menggerakkan. Jadi kemudian Muhammadiyah. Ini kalau ayat-ayat yang lain, itu pemahamannya, penghayatannya sama dengan Al-Ma'un gitu. Kualitasnya pemahaman, kualitasnya perhatian, itu seporsinya itu sebesar Al-Ma'un, bisa dibayangkan dahsyatnya. Bisa dibayangkan. Ya kan? Tentang keadilan misalnya, tentang ekonomi misalnya, ya kan? Kita kan diminta dalam Al-Quran kan diminta untuk tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh terlalu kalau baca wah begitu, dari terkait sama Al-Quran menjadi inspirasi kehidupan. Semoga kita semuanya ya ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Al-Quran, untuk telinga kita, hati kita itu mau mendengar Al-Quran. Salah satu doanya baginda Rasulullah SAW itu, ya, satu doanya baginda Rasulullah, Allahumma ftah masami'a qalbi, ya kan? Jadi warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik, yanlah ya masami'a qalbi, pendengaran hatiku, bukanlah untuk mengingat Engkau. Kemudian rezekikanlah kepada kami untuk bisa taat kepadamu dan kepada Rasulmu. Ya. Kemudian kita juga diingatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan ahlul Quran itu sangat spesial di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran adalah mereka membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Semua kita semuanya termasuk min haula, termasuk mereka semuanya yang disebut oleh baginda Rasulullah sebagai ahlul Quran. Benar lagi kita masuk di bulan suci Ramadan, ya, kita berjumpa yang sangat kita cintai, yaitu Al-Quran. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.